Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang ikatan kovalen. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang ikatan ion, hari ini kita akan belajar tentang ikatan kovalen dan ikatan logam. Oke, sebelumnya Ibu akan mulai dengan suatu cerita. Nah, ada sepasang kekasih bernama Mr. dan Miss Love. Kedua orang ini akan pergi ke pasar malam sesuai janji mereka. Nah, Mr. Love dibekali mama uang sebesar 2.500. Kemudian Miss Love dibekali uang sebesar 2.500. Sama-sama ya, 2.500, 2.500. Nah, kemudian setelah berkeliling di pasar malam, ternyata sepasang kekasih ini merasa lapar. Ternyata di depan mereka kebetulan ada penjual somai. Nah, kemudian mereka ingin membeli somai itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertanya dulu harganya berapa. Nah, ternyata setelah bertanya, harga satu porsi dari somai itu sebesar Rp5.000. Nah, kita ingat tadi mereka dibekali masing-masing 2.500. Nah, lalu kita berpikir, bagaimana caranya supaya pasangan ini dapat membeli satu porsi somai dengan uang mereka. Nah, betul sekali. Jadi mereka sama-sama menyumbangkan. Jadi uangnya dipakai bersama. Mr. Love menyumbangkan 2.500, Miss Love menyumbangkan 2.500 sehingga pas uangnya Rp5.000 dan cukup digunakan untuk membeli somai. Nah, kemudian mereka pun membeli somai dengan penggunaan bersama dari uang tersebut. Kemudian sepasang kekasih ini pun menyantap bersama dalam ikatan kimia yang penuh cinta. Oke, begitu ya. Jadi kalau kita analogikan, ikatan kovalen itu seperti tadi teman-teman. Adanya penggunaan bersama. Nah, sebelumnya kita tengok dulu. Ikatan kovalen itu ada 3 jenis. Tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Kemudian bagaimana konsepnya? Konsepnya seperti pada ilustrasi tadi. Ikatan kovalen itu terbentuk dari penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi misalkan unsur A memiliki elektron, unsur B memiliki elektron, masing-masing elektronnya digunakan bersama antara A dan B untuk berikatan. Oke, kemudian ciri khas yang lain adalah ikatan kovalen itu terbentuk dari unsur non-logam dan unsur non-logam. Nah, kalau kita bedakan, kita tengok kembali pada ikatan ion, perbedaannya di sini. Kalau ikatan ion terbentuk dari unsur logam plus non-logam. Nah, kalau ikatan kovalen non-logam plus non-logam. Kemudian kita juga bisa tengok dari hakikatnya atau dari proses terbentuknya. Kalau ikatan ion terbentuk dari serah terima elektron dari satu atom ke atom yang lain. Sedangkan pada ikatan kovalen tidak terjadi serah terima, tetapi penggunaan bersama. Nah, bisa digarisbawahi ya, perbedaannya di situ. Kemudian kita tengok kembali, unsur non-logam itu unsur apa saja? Kalau kita di ikatan ion sudah belajar unsur logam, maka untuk unsur non-logam itu sisanya dari unsur logam. Misalkan di sini, unsur logam itu golongan 1A sampai dengan 3A, kecuali H dan B. Nah, oleh karena itu, H dan B di sini masuk ke unsur non-logam. Oke, kemudian unsur logam itu golongan 4A dan 5A tetapi hanya Sn dan Pb, Bi. Sehingga pada unsur non-logam itu adalah golongan 4A sampai dengan 8A kecuali Sn, Pb, dan Bi karena ini ketiga unsur ini termasuk ke dalam golongan logam di sini. Paham ya? Kemudian untuk Be. Nah, Be ini adalah golongan 2A. 2A harusnya dia termasuk logam. Betul, Be itu termasuk logam. Tetapi meskipun logam, Be itu berikatan kovalen. Oke, begitu ya. Nah, kemudian di dalam ikatan kovalen, kita akan mengenal 2 hal. Yang pertama adalah pusat dan gugus pengeliling.
Pusat itu merupakan atom yang jumlahnya lebih sedikit. Atau bisa juga pusat itu merupakan golongan yang lebih kecil kecuali H. Nah, ini jadi atom pusat itu adalah atom yang golongannya lebih kecil dibandingkan gugus pengelilingnya. Kemudian yang kedua, periodenya lebih besar jika jika dalam golongan yang sama. Nah, pusat ini bisa berbentuk oktet maupun lebih dari oktet. Nah, lebih dari oktet itu apa? Lebih dari oktet itu adalah deset dan dodeset. Kalau oktet itu 8, kalau deset 10, dedeset 12. Kecuali C, N, O, dan F dia harus oktet. Nah, jadi C, N, O, dan F itu harus oktet. Nanti oktet itu apa akan Ibu jelaskan dalam contoh soal. Oke, kemudian kita balik lagi ke sini tadi. Golongannya lebih kecil, periode lebih besar jika golongan sama. Jadi, misalkan Ibu memiliki unsur O dan unsur S. Unsur O dan unsur S. Nah, kita perhatikan. Unsur O itu di golongan berapa? Unsur O ada di golongan berapa? Ayo. Golongan 6 ya, golongan 6A. Nah, kemudian S golongan berapa? S golongan 6A juga, orang Solo. Nah, golongan 6A. Sama-sama di golongan 6A. Nah, maka kalau misalkan O dan S membentuk senyawa, maka yang menjadi pusat adalah S-nya. Kenapa S-nya? Karena kita mengacu pada aturan yang kedua. Dalam golongan yang sama, atom pusat adalah atom yang memiliki periode lebih besar. Nah, karena S itu letaknya di bawahnya si O, maka periodenya lebih besar. Oke, sehingga S-nya yang digunakan sebagai pusat. Oke, kemudian kita ambil contoh lain. Misalkan Ibu punya C, misalkan C dengan O. Nah, kita perhatikan C itu golongan 4A. O golongan 6A. Nah, jelas sekali ya, kita mengacu ke nomor 1. Yang menjadi pusat adalah yang golongannya lebih kecil. Sehingga ketika C dan O membentuk ikatan, maka C-nya menjadi atom pusat. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian gugus pengeliling. Gugus pengeliling merupakan unsur yang bukan pusat. Nah, gugus pengeliling ini jumlahnya, elektronnya harus oktet. Jadi elektronnya harus 8. Kecuali H. Nah, H di sini harus duplet atau berjumlah 2. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal. Misalkan ada contoh soal seperti ini, teman-teman. Carilah rumus senyawa dari N dengan H. N dengan H. Nah, langkah awal yang kita tuliskan adalah mencari tahu N itu golongan berapa, H itu golongan berapa. Nah, N itu adalah golongan napas sebelum binasa, golongan 5A. Kemudian untuk H dia golongan 1A. Nah, kalau golongan 5A berarti dia termasuk apa? Non-logam. Kemudian H, tadi pengecualian, dia termasuk non-logam. Non-logam plus non-logam, maka ikatannya adalah ikatan kovalen. Oke, jenis ikatannya adalah ikatan kovalen. Kemudian kita gambarkan proses terjadinya. Untuk mencari rumus senyawa, kita harus mencari tahu proses terjadinya atau proses terbentuknya. Nah, untuk N dulu teman-teman, N golongan 5A, berarti elektron valensinya berapa? Elektron valensinya adalah 5 elektron. Kemudian untuk H, karena dia golongan 1A, seperti yang kita pelajari di ion kemarin, kalau golongan 1A berarti dia elektron valensinya 1. Nah, ini ada N dan ada H. Nah, kemudian kita tentukan atom pusatnya, teman-teman. Yang satu golongan 5A, yang satu golongan 1A. Nah,
kita perhatikan, H itu pengecualian. H itu tidak bisa menjadi atom pusat. Tidak bisa menjadi atom pusat. Diingat ya. Jadi H itu tidak boleh menjadi atom pusat. Sehingga atom pusatnya adalah si N. Nah, atom pusatnya adalah N. Nah, kita perhatikan lagi di sini. Untuk unsur C, N, O, dan F, dia harus oktet. Oktet itu 8. Nah, kita lihat di sini. Awalnya 5, dia punya 5 elektron. Supaya 8 maka harus tambah berapa? Harus ditambah 3 elektron. Oke, kemudian H-nya. H tadi berarti sebagai gugus pengeliling. Ibu tulis GP ya, di sini pusat. Nah, H di sini gugus pengeliling, H itu harus duplet, harus 2. Nah, supaya 2 berarti bagaimana? Harus ditambah 1 elektron. Nah, kemudian kita samakan ini. Kita samakan yang atas dikali 1, yang bawah dikali 3. Sehingga rumusnya menjadi N kali 1N hanya dikali 3. Jadi NH3. Oke, sehingga rumus senyawanya adalah NH3. Kemudian dari rumus senyawa ini kita bisa tuliskan rumus Lewisnya. Nah, rumus Lewis untuk menuliskan rumus Lewis kita harus tahu dulu atom pusat dan gugus pengeliling. Nah, kalau seperti ini NH3, maka kita bisa tahu bahwa atom pusatnya adalah si N. Kenapa N, Bu? Nah, karena jumlahnya yang lebih sedikit. Nah, ini. Pusat itu jumlahnya lebih sedikit. Sehingga atom pusatnya N. Kita gambarkan N di sini. Nah, N ya. Kemudian N tadi menggunakan berapa elektron untuk berikatan? Tambahannya berapa tambahannya? Tambahannya 3. Berarti kita tulis 3 di sini. 1, 2, 3. Nah, kemudian kalau udah ditulis 3, padahal N tadi punya berapa? N punya 5. Nah, sisanya berapa teman-teman? Kalau sudah dipakai 3, sisanya berarti 2 ya. Nah, 2-nya dipasangkan di sini. Nah, jadi totalnya adalah 5 elektron valensi. Cocok dengan di sini. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke sini. Harus sama. Nah, kemudian H itu sebagai elektron, sebagai gugus pengeliling yang memiliki 1 elektron. Oke, berarti Ibu di sini, di sini, di sini. Oke, nah H memiliki 1 elektron dan untuk berikatan dia membutuhkan 1 elektron lagi. Nah, dia pakai dari elektronnya si N tadi. Nah, seperti ini. Ini di sini. Oke, bisa ya? Jadi gambarnya menjadi seperti ini. Oke, kemudian kita gambarkan bentuk lainnya seperti ini, teman-teman. N, H, di sini H. Nah, seperti ini boleh. Oke, nah ini ya. Kemudian kita cek. Elektron di sekelilingnya H berapa? Oh, elektronnya sudah 2. Sudah betul. Harus duplet ya. Kemudian yang di sini, oh yang di sini juga 2. Kemudian yang di sini, oh yang di sini juga 2. Kemudian N berapa elektronnya? Elektronnya ada, di sekelilingnya ada. Kita cek. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 elektron. Berarti N-nya sudah oktet, H-nya sudah duplet. Oke, sehingga ketika mencari atau ditanyakan struktur Lewisnya, teman-teman harus menggambar sampai di sini. Nah, jadi ini tidak digambar boleh, tapi langsung di sini. Nah, ini tadi Ibu hanya memindahkan tanda silangnya ini di sini, teman-teman. Nah, supaya nanti ketika diberikan tanda seperti ini bisa enak, tidak bingung. Oke, bisa ya. Kemudian kita bisa tuliskan rumus bangunnya. Rumus bangun. Nah, tadi kita ada
atom pusat N di sini, kemudian ada H-nya 3. H, H, H. Kemudian di sini ada sisa pasangan. Ini namanya pasangan elektron bebas karena tidak dipakai sebagai ikatan. Nah, di sini Ibu gambarkan sebagai ikatan. Karena dia satu garis, maka Ibu gambarkan satu garis. Masing-masing menyumbangkan 1. N menyumbangkan 1, H menyumbangkan 1. Kemudian di sini dan di sini. Oke, sehingga rumus bangunnya seperti ini, teman-teman. Bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Nah, nanti ini videonya agak panjang ya, teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut ke P dengan Cl. Kita ingat P itu golongan berapa? P adalah golongan 5A. Cl adalah golongan 7A. Oke, nah sekarang kita cek proses terbentuknya. Proses terbentuknya. P golongan 5A, Cl golongan 7A. Nah, kita cek di sini. Apakah P masuk di sini? Masuk ke 4 ini? Oh, ternyata tidak, Bu. Ternyata P tidak masuk ke dalam 4 ini. Artinya, P memiliki kemungkinan lebih dari oktet. Bisa oktet, bisa deset atau duodeset. Nah, sekarang kita tuliskan keduanya. Kita tuliskan yang oktet dulu ya. Yang oktet, Ibu tandai di sini oktet. Nah, kalau oktet berarti dia harus 8. Nah, P dengan Cl, golongan 5A, golongan 7A. Atom pusatnya yang mana? Atom pusatnya adalah si P-nya ini. Karena dia golongannya lebih kecil. Nah, atom pusatnya supaya 8 maka harus tambah berapa? Awalnya 5 elektron sesuai dengan golongan berarti ditambah 3 elektron. Kemudian Cl. Cl itu adalah golongan 7A. Berarti dia elektronnya 7E, elektron valensinya. Nah, kita mengacu ke sini tadi. Gugus pengeliling itu adalah unsur yang bukan pusat dan harus oktet, kecuali H. Nah, karena si Cl tadi bukan H, maka dia juga harus 8. Supaya 8 tambah berapa? Tambah 1 elektron. Nah, kemudian kita sekalikan silang. Supaya sama. Dikali 1 dikali 3. Nah, berarti P-nya berapa? P-nya 1, Cl-nya ada 3, PCl3. Nah, dari rumus senyawa ini bisa kita ketahui bahwa atom pusatnya adalah yang jumlahnya lebih sedikit, yaitu P. Nah, kemudian kita gambarkan Lewisnya. P, kemudian Cl-nya ada 3. Nah, Cl tadi berapa elektronnya? Elektronnya 1. Kita gambarkan 1. Tambahannya 1, 1. Kemudian kalau sudah digunakan 1, maka sisanya berapa, teman-teman? Nah, totalnya tadi 7 elektron, sudah dipakai 1, sudah dituliskan 1, berarti sisanya ada 6. Kita gambarkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kemudian P tadi elektronnya berapa? P totalnya ada 5. Nah, dipakai berikatan 3. Berarti di sini ada 3 yang dipakai. 1, 2, 3. Sisanya berapa? Sisanya ada 2 di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita gambarkan tandanya. Atau gambarkan elektron yang di sekitar Cl. Nah, di sekitar Cl mana? Di sekitar Cl ada apa saja? Di sekitar Cl ada ini. Nah, ada ini. Kemudian ini. Ada ini. Oke, berarti bagaimana Cl-nya? Sebagai gugus pengeliling Cl sudah sesuai aturan karena elektronnya ada oktet. Diingat ya, gugus pengeliling itu harus oktet, kecuali H duplet. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah betul. Kemudian atom pusatnya kita lingkari elektron yang di sekelilingnya. Nah, ada ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, cocok sesuai dengan oktet. Kemudian karena P tadi tidak masuk dalam di sini, maka ada kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain adalah P, kemudian dia punya 5E, Cl punya 7E. Nah, kemudian kalau dia membentuk deset 10, maka harus ditambah berapa 5E di sini? Harus ditambah 5 elektron juga. Kemudian di sini karena Cl sebagai gugus pengeliling harus 8, maka ditambahnya tetap 1E. Kemudian kita samakan. Ini dikali 1, yang bawah dikali 5. Sehingga hasilnya adalah P kali 1P, Cl-nya kali 5, PCl5. Nah, kemudian kita gambarkan. Ada P, kemudian Cl-nya ada 5, teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti yang tadi. Cl tadi, elektron yang dipakai berikatan berapa? 1 di sini. Berarti di sini ada 1. Didekatkan sama P 1. Ini 1, 1, 1, 1. Nah, sisanya berapa? 7 dikurangi 1, sisanya 6. 7 sudah dipakai 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian P, teman-teman. P tadi punya 5 elektron, dipakai 5. Nah, berarti 5-5-nya dipakai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 yang dipakai. Kemudian kita gambarkan tandanya tadi. Ini Cl di sini. Ini. Nah, ini. Jadi yang ditandai itu adalah elektron di sekitarnya Cl. Misalkan Cl di sini berarti elektron di sekitarnya itu mana saja. Termasuk elektron dari P yang digunakan untuk berikatan. Nah, termasuk ini. Ini juga sama. Ini juga sama. Oke. Kemudian untuk P elektron di sekitarnya ada apa aja? Ada ini ya, teman-teman ya. Ada ini. Nah, nanti teman-teman bisa gambar yang lebih cantik ya. Mohon maaf ini gambarnya agak meleot-meleot. Nah, seperti ini. Sehingga bisa kita ketahui bahwa P di sini elektronnya menjadi berapa? Menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Sesuai dengan ini. Nah, kemudian misalkan dodeset Bu 12, bisa nggak? Kita cek PCl. P tadi 5 elektron, di sini 7 elektron. Nah, kalau P itu menjadi dodeset, menjadi 12, maka 5E harus ditambah berapa? Harus ditambah 7 elektron. Nah, ini tidak boleh. Jadi penambahan elektronnya di sini maksimal harus sama dengan elektronnya di sini. Paham ya? Jadi nggak boleh ditambah yang nilainya lebih tinggi atau lebih besar dari 5 elektron. Maksimal 5 elektron. Nah, karena P itu hanya memiliki 5 elektron, maka logikanya yang dipakai untuk berikatan hanya bisa 5 ini. Nah, maka tidak bisa kalau di sini lebih dari 5. Oke, berarti dia hanya ada 2 kemungkinan, PCl3 dan PCl5. Nah, jadi bisa PCl3 dan PCl5. Paham ya? Kemudian kita lanjut ke contoh lain. Carilah rumus senyawa B dengan F, teman-teman. B golongan berapa? Boron. Bu Ali, golongan 3A. Oke, 3A. F golongan 7A. Oke, kita cek proses terbentuknya. Oh iya, sebentar, maaf teman-teman. Nah, di sini kelewatan Ibu tadi. Ini kan tadi kita sudah sampai ke struktur Lewis ya. Struktur Lewisnya seperti ini. Nah, jadi struktur Lewis itu seperti ini. Kemudian kita gambarkan rumus bangunnya, teman-teman. Nah, rumus bangunnya berarti ada P berikatan sama Cl, di sini sama Cl di sini masih sisa 2. Nah, kalau yang ini berarti
P, Cl, 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 dan Cl. Nah, ada 5. P-nya sudah tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Sudah habis 5-5-nya, dari P sudah digunakan untuk berpasangan. Oke, jadi seperti ini ya rumus bangunnya. Oke, kita lanjut ke B dan F. B berarti dia golongan 3. 3A berarti dia 3 elektron. F berarti golongan 7, 1 elektron. Kemudian kita samakan. Nah, khusus untuk B tadi ya, B di sini pengecualian teman-teman. Kalau kita mengacu B itu harus jadi 8, harus jadi oktet, maka dia harus ditambah berapa? Harus ditambah 5 ya. Padahal tidak boleh. Tidak boleh penambahannya itu lebih dari 3. Sehingga yang kita tuliskan di sini adalah maksimalnya. Maksimalnya berapa? Maksimalnya adalah 3. Sehingga ditambah 3 elektron. Nah, F berarti bagaimana F? F bagaimana? F di sini karena dia golongan 7A, 1 elektron. Nah, di sini supaya dia bisa duplet atau bisa 2, maka dia harus ditambah 1 elektron. Nah, sehingga membentuk di sini dikali 1, di sini dikali 3. Oke, kemudian kita jumlahkan. B kali 1 berarti dia B. Kemudian F kali 3 maka dia F3. Sehingga rumus senyawanya adalah BF3. Oke, paham ya teman-teman ya? Ini maksudnya tadi Ibu 7 elektron ya, bukan 1E. Ya, jadi F tadi 7 elektron di sini. Maka untuk 8 dia tambah 1 elektron. Oke, paham ya teman-teman ya? Kemudian dari BF3 ini kita gambarkan rumus Lewisnya, struktur Lewisnya, di mana atom pusatnya adalah B yang jumlahnya lebih sedikit. B berarti dia B, kemudian F-nya ada 3, F, F, F. Nah, F tadi punya berapa? Punya 7 elektron di sini. Sudah dipakai 1. Nah, berarti dipakai 1 ditaruh sini ya. Pakai 1, sisanya berapa? Sisanya 6 ditulis di sini. Nah, tulis di sini. Oke, kemudian B. B elektronnya berapa? Elektronnya 3, Bu. Dipakai berapa? Dipakai 3. Nah, berarti kita pakai 3 di sini. 1, 2, 3. Didekatkan dengan F-nya tadi. Nah, jadi gambarnya seperti ini, teman-teman. B sudah habis ya. Elektronnya 3 dipakai 3, maka di sini tidak ada elektron bebasnya. Nah, kemudian kita gambarkan tandai seperti ini. Nah, F-nya ada 8, sudah cocok dengan aturan gugus pengeliling yang jumlah elektronnya harus 8. Kemudian untuk B elektronnya berapa di sini? Oh, untuk B dia elektronnya ada 6, teman-teman. Nah, ada 6 ya. Ini maaf, ada 6. Nah, jadi untuk B ini pengecualian. Jadi untuk B dia akan membentuk 6. Bukan oktat tapi 6 elektron. Nah, seperti ini. Kalau BE dia akan membentuk 4 elektron. Nah, jadi ada 2 pengecualian ini. B dan BE yang jumlahnya kurang dari oktet. Oke deh, kita ambil contoh yang BE deh. Misalkan BE sama Cl. BE sama Cl ya, berarti dia membentuk apa senyawanya? BE berarti dia golongan 2A, berarti elektronnya 2. Cl golongan 7A berarti elektronnya 7. Nah, berarti 2E di sini maksimal ditambah 2E juga. Cl 7E supaya 8 ditambah 1E. Nah, maka kita kali silang, kali 1 kali 2. Hasilnya adalah BE Cl 2. Nah, kemudian kita gambarkan Lewisnya. B, E, Cl-nya ada 2, Cl, Cl. Nah, kemudian Cl-nya yang dipakai berapa? 1. Berarti kita gambar 1 di sini. Sini 1 sama ya kayak tadi. Ini ada 6.
Nah, Be berapa elektronnya? Elektronnya 2, dipakai 2, berarti habis. Nah, di sini dipakai ke sini. Nah, jadi ikatannya ini ikatannya. Oke, sehingga bisa kita gambarkan rumus bangunnya. Be, Cl, Cl. Nah, seperti itu ya. Kalau ini tadi berarti B, F, F, F. Oke, paham ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan rumus senyawa C dengan O. Nah, C dengan O, misalkan Ibu punya C berarti golongan berapa? Yuk diingat. C golongan 4A, teman-teman. O golongan 6A. Oke. C4A berarti ada 4 elektron. Kemudian O ada 6A berarti 6 elektron. Nah, kita ingat kembali. C itu golongan 4, ini 6, berarti atom pusatnya C. Atom pusat. Ini gugus pengeliling, GP ya. Atom pusat. Nah, C di sini atom pusat harus 8 karena dia masuk ke dalam 4 unsur ini. Harus 8, berarti kalau sudah ada 4 harus tambah berapa? Harus tambah 4 elektron juga. Kemudian O juga harus 8 karena dia bukan H. Gugus pengeliling itu harus 8 oktet. Kecuali H. Oke, sehingga dia ditambah 2 elektron. Kemudian kita setarakan. Dikali 1 dikali 2. Sehingga hasilnya adalah CO2. Nah, kemudian kita gambar. CO-nya ada 2. O. Nah, O tadi elektron yang dipakai berapa? Elektron yang dipakai adalah 2E. Nah, kita tulis ya. Jadi penulisan Lewisnya itu dimulai dari pengelilingnya dulu, teman-teman. Di sini 2E ya. Berarti di sini kita tulis 2 elektron. 2 elektron. Nah, kemudian sisa berapa? Kalau punya 6 dipakai 2, berarti sisa 4. Ini dikurangi ya. Berarti sisa 4. 4-nya di mana? Di sini. 1, 2, 3, 4. Di sini juga sama. 1, 2, 3, 4. Oke, gitu ya. Jadi penulisannya harus seperti ini, harus berpasang-pasangan. Kalau teman-teman menuliskan seperti ini salah. O di sini ya. Ini C. Nah, sisanya ini mohon maaf, Ibu pakai tanda silang saja ya. Supaya sama-sama pakai unsur O. Oke. Nah, sisanya harus ditulisnya berpasangan seperti ini. Kalau teman-teman menuliskannya seperti ini salah. Nah, seperti ini salah. Nah, seperti ini salah ya. Jadi harus ditulis berpasangan. Untuk elektron yang tidak berikatan di sini harus ditulis secara berpasangan. Nah, ini berpasangan. Nah, kalau untuk elektron yang digunakan berikatan boleh berpasangan, boleh tidak, tergantung ya. Tergantung jumlahnya ini berapa. Oke, kita balik lagi. Kemudian karena tadi di sini O-nya sudah memberikan atau sudah menggunakan 2 untuk berikatan, maka C-nya tadi kan punya 4 elektron, teman-teman. Nah, 4-4-nya ini dipakai berikatan semua. Sehingga di sini Ibu pakai 2 untuk mengimbangi si O-nya yang memberi 2 tadi. Di sini Ibu pakai lagi 2. Jadi total yang dipakai sudah pas, sudah 4, 2 tambah 2. Nah, jadi begitu ya. Kalau misalkan dari O-nya ngasih 2, maka si C-nya ini juga harus ngasih 2, biar sepadan. Sehingga bisa Ibu gambarkan seperti ini. Nah, ini kayak gini. Nah, untuk yang C-nya berarti dari sini. Nah, seperti ini ya. Nanti bisa digambarkan yang lebih cantik. Sehingga bisa Ibu gambarkan rumus bangunnya menjadi seperti ini. Nah, ikatannya adalah ikatan rangkap karena yang diberikan masing-masing 2. Kalau Ibu garis di sini, garis di sini, ini garis di sini, garis di sini. Nah, jadilah seperti ini rumus bangunnya. Paham ya? Ini yang dinamakan sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Nah, nanti untuk yang rangkap 3 teman-teman pelajari sendiri. Tapi proses terbentuknya sama. Oke, sekarang kita lanjut ke gambarkan struktur Lewis Ni3 dan H2O. Nah, ini misalkan teman-teman diminta untuk menggambarkan Ni3 dan H2O.
Oke. Ni3 dulu deh, Ni3. Atom pusatnya apa? Atom pusatnya adalah N, yang dia sedikit. Berarti kita gambarkan N di sini. Kemudian gugus pengelilingnya ada I3, I. Nah, teman-teman ingat, I itu golongan berapa? Golongan 7A. Kemudian N-nya golongan 5A. Nah, golongan 7A berarti dia 7 elektron ditambah 1 elektron supaya 8 ya. Nah, 1 elektronnya ini yang dipakai untuk berikatan. Berarti Ibu kasih di sini 1 sesuai dengan penambahannya. Kemudian sisanya 6 ya, karena awalnya 7E dipakai 1, berarti sisanya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian N golongan 5. Nah, karena dia dipakai 3 di sini, kan 5E ya, 5 elektron, supaya dia jadi 8 berarti dipakai 3 ya, ditambah 3. Nah, kita tulis di sini 1, 2, 3. Sisa berapa? Awalnya 5 dipakai 3, sisa 2, kita taruh di sini. Nah, jadi Lewisnya seperti ini, sampai dengan diberi tanda seperti ini. Jadi kalau gambar Lewis harus sampai di sini ya teman-teman ya. Nah, kita cek apakah sudah memenuhi syarat. I-nya sudah 8 sebagai gugus pengeliling. Oh, sudah betul berarti. N-nya berapa N-nya? Oh, N-nya 8, betul. Gitu ya. Karena tadi N tadi harus berapa di sini? Harus 8. Oke, kemudian yang H2O. H2O berarti atom pusatnya apa? O, kita tulis O di sini. Ada 2H, ada H, ada H. Kemudian H golongan 1A, O golongan 6A. Nah, H-nya 1 elektron, O-nya ada 6 elektron. O-nya supaya 8 karena dia masuk aturan ini. Nah, dia harus 8 di sini, maka dia harus ditambah dengan 2 elektron. Hanya supaya ada 2 sebagai gugus pengeliling ya, harus 2 untuk H, maka ditambahnya 1. Nah, jadi diperhatikan teman-teman ini aturannya. H itu harus 2 duplet sebagai gugus pengeliling. Kalau CNOF harus 8. Nah, jadi kita tulis sini. Kita setarakan kali 2 kali 1. Sehingga hasilnya adalah H2O tadi. Nah, kita gambarkan O-nya. Hanya ada 1 elektron yang dipakai, berarti di sini ada 1. Kemudian O-nya ada 2 elektron yang dipakai. Nah, di sini sudah dipakai. H tadi kan menyumbangkan 1, maka si O harus menyumbangkan 1 di sini. Nah, di sini juga harus disumbangkan 1. Sehingga O sisanya berapa? Ada 6 sudah dipakai 2. Nah, 2 ya, ini 1, 2. Sudah dipakai 2. Berarti sisanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Sehingga gambar Lewisnya seperti ini. Nah, kita cek, cross check. Apakah hanya sudah duplet? Oh, sudah duplet di sini. Sudah duplet. Apakah O-nya sudah oktet? Oh, sudah oktet Bu di sini. Nah, sudah oktet. Oke, berarti sudah betul. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang jumlah atomnya lebih dari 2. Kalau tadi kan 2 ya, 2 macam. N dan I, H dan O. Nah, sekarang kita yang lebih dari 2. Misalkan Ibu punya H2SO4 di sini, teman-teman. H2SO4. Nah, caranya kita cari dulu atom pusatnya yang mana. Atom pusat itu yang paling kecil jumlahnya. Nah, atom pusatnya berarti si S-nya. Oke, berarti S-nya kita gambarkan di tengah. Kemudian O-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, H di sini ditulis di luar dari S dan O atau di luar O. Nah, berarti dia ada di sini, di sini. Diingat ya teman-teman ya, kalau ada H maka ditempatkannya di luar dari O. Nah, kemudian kita perhatikan
penulisan Lewisnya itu dimulai dari yang terluar si H. H golongan berapa? 1A ya, berarti punya 1 elektron. Di sini 1 elektron. 1 elektron supaya duplet kan berarti ditambah 1 elektron. Nah, penambahannya itu kita tulis di sini. Oke. Kemudian O. O berapa elektronnya? O ada 6. 6E ya, ini golongan 6. 6A. Berarti 6 elektron supaya 8 ditambah 2 elektron. Oke, berarti O di sini menyumbangkan 1 di sini. Nah, di sini dipakai 1. Yang di hanya sini, Kak. Biar sama-sama 1 begitu ya. Sini juga sama-sama 1. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan di sini sudah sama-sama 1, O-nya awalnya ada berapa di sini? Golongan 6 berarti dipakai 2 berarti sisa 4 ya, tapi masing-masing ini berarti sisa 1, 2, 3, 4, 5, masih 5 karena dipakainya 1. Ini juga sama, O-nya dipakai 1 teman-teman, berarti dari 6E tadi ada 1. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Di sini masih ada 1 elektron bebas yang digunakan untuk berpasangan. Nah, kemudian S-nya yang di sini, teman-teman. S-nya dia adalah golongan berapa S? Golongan 6A juga. 6E berarti dia membutuhkan 2E. Oke. Nah, S-nya di sini berarti dia karena dia tidak O menyumbangkan 1, maka S-nya harus menyumbangkan 1, harus sama. Nah, seperti ini ya, jadi harus sama. Kemudian sisa 2O nih di sini. Nah, si S di sini sudah dipakai 2 elektronnya. Berarti sisa berapa? Sisa 4 ya. Berarti S-nya masih punya 4 elektron. Nah, elektronnya mau bagaimana nih kalau misalkan Ibu tulisnya seperti ini? 4 di sini, atau misalkan O-nya di sini menyumbangkan 2, S-nya menyumbangkan 2, nanti kebanyakan si S-nya nggak bisa. Nah, oleh karena itu S-nya ini Ibu tulis di sini elektronnya si S. Nah, jadi yang digunakan untuk berpasangan itu salah satu elektronnya. Si S menyumbangkan ke O, tapi O-nya dia tidak menyumbangkan. Jadi di sini tetap 6. Nah, tetap 6 ya. Di sini juga sama, tetap 6. Nah, jadi elektron yang dipakai berikatan di sini adalah elektron dari si S-nya, dari salah satu atom. Nah, ini dinamakan sebagai ikatan koordinasi atau ikatan kovalen koordinasi. Artinya apa? Ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan kovalen yang terbentuk dari salah satu atom atau penyumbang elektronnya itu salah satu. Dalam hal ini si S-nya yang menyumbangkan elektron. Sehingga bisa kita tulis rumus bangunnya menjadi H berikatan di sini dengan O, kemudian O berikatan dengan S, S berikatan dengan O berikatan dengan H. Nah, untuk menggambarkan ikatan koordinasi digambarkan dengan tanda panah. Nah, tanda panahnya seperti ini. Artinya si S menyumbangkan 2 elektron ke O. S menyumbangkan 2 elektron ke O. Tanpa si O memberikan 2 elektron. Jadi elektronnya tetap utuh si O, enak. Dia diam saja tetapi sudah bisa berikatan karena menggunakan elektron dari si S-nya tadi. Oke, gitu ya. Nah, hal ini juga sama diterapkan dalam NH3 dan BF3. NH3 BF3 maksud Ibu. Nah, kalau kita gambarkan NH3 nah, N berikatan dengan 3H masih ada elektron bebasnya seperti ini ya. Kemudian B. Nah,
B kan unsur golongan 3A nih teman-teman. Sudah dipakai 3 elektronnya untuk berikatan sama F, berarti sudah habis ya B. Nah, tetapi si NH3 ini mau berpasangan dengan BF3. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan si N ini harus menggunakan elektron dari dirinya sendiri untuk berpasangan dengan B. Nah, penggunaannya ini harus berpasangan ya. Nah, jadi yang disumbangkan itu harus berpasangan, nggak boleh menyumbangkan satu, tapi harus dua-duanya. Sehingga bisa kita tulis rumus bangunnya menjadi N, B. Nah, seperti ini. N, H, H. Gambarnya dengan tanda panah. Oke, seperti itu ya teman-teman ya untuk ikatan kovalen. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses terbentuknya, kemudian cara menuliskan struktur Lewis, dan cara menuliskan rumus bangunnya. Oke, nah nanti teman-teman bisa cermati di PPT di sini. Ini hanya slide selanjutnya adalah slide rangkuman dari yang tadi. Nah ini kalau 3. Nah ini tadi yang pengecualian ada BE dan B. Kemudian nah, ikatan kovalen koordinasi sudah Ibu jelaskan. Kemudian untuk ikatan logam teman-teman pelajari sendiri, baca sendiri karena sifatnya ini adalah teori ikatan logam dan tidak ada struktur Lewisnya untuk ikatan logam. Yang ada struktur Lewisnya hanya ikatan ion dan kovalen. Gitu ya. Nah, ini sifat-sifat dari ikatan logam teman-teman bisa pelajari sendiri. Yang perlu Ibu jelaskan, yang butuh penjelasan hanya ikatan ion dan ikatan kovalen yang lebih mendalam. Nah, untuk yang logam teman-teman cukup mempelajari bagaimana sifatnya dan prinsip terbentuknya. Nah, ini ya delokalisasi. Kata kuncinya itu yang sering keluar di soal. Oke, sekian penjelasan untuk ikatan kovalen dan ikatan logam. Untuk selanjutnya teman-teman berlatih untuk mengerjakan tugas 9. Nah, jika ada yang masih belum jelas, nanti kita bisa bertemu melalui Jimit. Silakan teman-teman membuat janji dalam satu kelas, kemudian disampaikan ke Ibu. Begitu ya. Oke, terima kasih sekian dari Ibu. Selamat belajar, Tuhan memberkati.